Perkenalkan, nama saya Niko Aditya Damanta Sembiring dari kelas PJKR 3E. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan PPT SMA mata pelajaran Pendidikan Kesehatan PJOK. Yang pertama, pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya, atau dapat juga di antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antara individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif, sedangkan pergaulan yang negatif itu dapat mengarah kepada risiko yang dapat mengancam masa depan seseorang individu. Selanjutnya, sehat. Sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Secara sederhana, sehat sinonim dengan kondisi tidak sakit. Seiring perkembangan zaman, kata sehat tidak hanya berhubungan dengan tubuh, tetapi juga segala sesuatu yang dapat bekerja. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan 4 komponen dasar yang membentuk positive health. Yang pertama, sehat jasmani. Yang kedua, sehat mental. Yang ketiga, sehat spiritual. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Selanjutnya, remaja. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi perempuan dan 13 tahun sampai dengan 20 tahun bagi laki-laki. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan normal, baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan yang untuk menjalankan fungsi sosialnya agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. Selanjutnya, manfaat aktivitas fisik teratur. Mengapa aktivitas fisik atau olahraga itu penting? Tubuh manusia dibuat untuk banyak bergerak. Aktivitas atau olahraga membuat otot dan rangka tubuh bergerak. Denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, otot tubuh akan kekurangan oksigen sehingga menurut badan terasa pegal-pegal dan kaku. Kekurangan oksigen juga membuat kerja otak tidak semaksimal sehingga mudah pusing dan susah berkonsentrasi. Mari ubah gaya hidup kita segera ke arah yang sehat selagi masih bisa, banyak kesempatan. Penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang olahraga. Yang pertama, tekanan darah tinggi, yaitu ada keterkaitan yang jelas antara asupan garam dan tekanan darah tinggi. Yang selanjutnya bisa mengarah kepada penyakit jantung. Diet yang tinggi, natrium dalam garam cenderung meningkatkan ketekanan darah dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular lainnya. Dan yang kedua, sindrom metabolik, yaitu kondisi yang menggambarkan gabungan dari satu atau lebih dari faktor yang tak sehat, seperti lemak yang menggumpal di sekitar pinggang, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol darah yang tidak sehat, serta gula darah yang tinggi. Dan yang ketiga ada masalah kesehatan tulang dan otot, yaitu tulang yang kuat sedikit rentan terhadap fraktur. Mengembangkan pola latihan yang kuat selama hidup untuk tetap aktif akan mencegah patah tulang pinggul pada usia tua nanti. Kurang olahraga bisa membuat tulang menjadi semakin lemah yang berdampak pada osteoporosis. Penyakit ini menyebabkan tulang mudah patah. 3. Narkoba.
Pengertian narkoba. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia dengan baik. Cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Jenis-jenis narkoba yang populer di sekitar masyarakat ini adalah ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan putau. Dengan tidak mengikuti ajakan tersebut, berarti kamu bisa bebas dari pengaruh setan narkoba, yang berarti pula kamu bisa menjalani hidup di dunia ini dengan pikiran dan tubuh yang sehat. Berikut cara-cara menjauhkan diri dari narkoba. Yang pertama, dekatkan diri dengan Tuhan, mempererat hubungan dengan keluarga, pandai-pandailah memilih teman, pendidikan atau penyuluhan tentang narkoba, kenali ancaman hukuman bagi pemakai, pembuat maupun pengedar. Janganlah pernah mencoba walaupun hanya sedikit, kecuali atas perintah dokter atau demi pengobatan. Yang berikut, jangan menghindari masalah, selesaikanlah. Berikutnya, pilihlah kegiatan yang bermanfaat dan tidak merugikan diri sendiri. Hindari pintu masuk narkoba, yaitu rokok. Yang terakhir, selalu katakan tidak untuk narkoba. Memahami peraturan perundangan pengedar narkoba untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Narkotika, yaitu Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Yang keempat ada Sexually Transmitted Disease atau STDs, AIDS dan kehamilan. STDs atau infeksi menular seksual adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, ataupun jamur, yang penularannya terutama melalui hubungan seksual dari seseorang yang terinfeksi kepada mitra seksualnya. Infeksi menular seksual juga menyerang manusia dan binatang melalui transmisi hubungan seks. Gejalanya, luka terbuka dengan atau luka basah atau tanpa rasa sakit. Cairan dari alat kelamin bisa gatal, warna keputihan, kekuningan, kehijauan, ataupun kemerah mudaan, berbau atau berlendir, sakit pada lubang air kecil, perubahan warna kulit, tonjolan seperti jengger ayam, sakit pada bagian bawah perut, kemerahan pada sekitar alat kelamin ataupun di antara kaki. Selanjutnya ada AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau diwarisi. Ia menyerang kekebalan tubuh, yaitu sistem pertahanan alami tubuh terhadap serangan organisme penyakit. Penyakit ini mengakibatkan berkurangnya kemampuan tubuh dalam memerangi infeksi. Gejalanya, demam berkepanjangan, penurunan berat badan yang drastis, kelemahan tubuh yang mengganggu, pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, ketiak, diare atau mencret terus-menerus tanpa sebab yang jelas, batuk dan sesak napas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, dan kulit gatal dan bercak merah-merah kebiruan. Selanjutnya adalah kehamilan. Pengertian ilmiah dari kehamilan adalah masa di mana wanita membawa embrio dalam tubuhnya yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma dan keduanya yaitu membentuk sel yang akan tumbuh dan membuat terjadi proses konsepsi, fertilasi, sampai lahirnya janin. Beberapa perubahan perilaku seorang istri yang sedang hamil tersebut adalah cenderung malas, lebih sensitif, minta perhatian lebih, mudah cemburu, hobi belanja atau shopping, malas-malasan, dan sebagainya. Sekian penjelasan PPT dari saya. Terima kasih. Salam olahraga.